Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Siti Ar-Risalatus Sa'diyah min fasal awal dal fi kulliyati dirasatil islamiyah. Sa'ubayyin an lataifil qasam wa asalibul iqna fi ulumil Qur'an. Min kitab muqarrar safhah mi'ah wa tis'ah ila safhah mi'ah wa arba'ata asyar. Taib mubasyarah. Qala wa min lataifil qasami qawluhu wadduha wal laili idza saja. Telah berkata pengarang kitab Muqarrar ini, dan dari kehalusan sumpah yang mana makna sumpahnya itu memiliki makna yang mendalam, yaitu terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ad-Duha ayat 1 dan 2. Wadduha wal laili idza saja. Demi waktu duha ketika matahari naik sepenggalah, dan demi malam apabila telah sunyi. Aqsamu ta'ala ala in'amihi ala rasulihi wa ikramihi lahu wa dhalika mutadammanu li tasdiqihi lahu fahuwa qismun ala sihhati nubuwatihi wa ala jazaihi fil akhirah fahuwa yuqsamu ala nubuwati wal mu'ad wa aqsamu bi ayataini azimataini min ayatihi. Nah, Allah bersumpah atas nikmatnya terhadap Nabi Muhammad SAW dan penghormatannya kepada Nabi Muhammad SAW, bahwasanya hal tersebut mengandung pembenarannya Allah kepada beliau Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi hal tersebut menjadi sumpah atas keabsahan atau kebenarannya kenabian Nabi Muhammad. Dan juga dalam ayat tersebut membahas tentang pahala di akhirat. Dan Allah bersumpah atas kenabian dan kedatangannya kembali. Bersumpah dengan kedua ayat tersebut dari yang agung dari ayat-ayatnya Allah. Apa ta'ammulu mutabbiqatun hadzal qasam wa huwa nurul wahyi allazi wafahu ba'da ihtibasihi anhu hatta qala a'da'uhu wada'a Muhammadan rabbuhu fa aqsamu bidaw'in nahar ba'da dhulmah al-lail ala daw'il wahyi wa nurahu ba'da dhulmah ihtibasihi wa ihtibasihi. Yaitu renungkanlah kesesuaian dari sumpah ini, yaitu cahaya wahyu yang telah Allah sempurnakan dan penuhi kepada Nabi Muhammad SAW setelah Allah menahan wahyu beberapa saat kepadanya. Karena pernah suatu ketika wahyu tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad selama beberapa waktu, sampai musuh-musuhnya berkata, wada'a Muhammadan rabbuhu, Muhammad telah ditinggalkan oleh Tuhannya. Maka Allah menurunkan kedua ayat ini dan bersumpah dengan cahaya siang setelah gelapnya malam, dan terangnya wahyu dan cahayanya wahyu setelah kegelapan yang ditahannya. Nah, selain itu juga Allah telah menyebutkan dalam lanjutan ayat tersebut yang artinya, dan Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad, juga tidak pula membencimu. Maka ayat Ad-Duha ini menjelaskan tentang sumpah Allah atas keabsahan Nabi Muhammad SAW. Istamir ila mabhath atali yakni asalibul iqna fil Qur'anil Karim, yakni ilmu jadal. Asalibul iqna fil Qur'anil Karim yaitu gaya bahasa yang membungkam dalam Al-Qur'an yang agung. Nah, banyak dari para ulama dan imam kita ini menggunakan gaya bahasa ini, yaitu apa? Ilmu jadal, yaitu ilmu debat. Qalu al-a'immatu wal ulama'u qad ishtamal al-Qur'anul 'azim ala jami'i anwa'i al-barahini wal adillati. Wa ma min burhanin wal adillati wa taqsimu wa tahdhiru yubna min kulliyatil ma'lumatil aqliyati wa sam'iyati illa wa kitaballahi qad nataqu bihi. Nah, telah berkata para imam dan ulama bahwasanya Al-Quran ini sudah menghimpun semua macam-macam argumentasi atau demonstrasi. Nah, tidaklah dari argumentasi, demonstrasi, bahkan sumpah ataupun ancaman, melainkan semuanya ini terbentuk dari pengetahuan universal, yang mana ini bersifat logis, akliyah, wasama'iyah, bersifat pendengaran auditori. Nah, kecuali illa wa kitaballah qad nataq bih, kecuali telah Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, atau yang sering kita sebut dengan dalil naqli. Nah, awraduhu ala adatil arabi duna daqaiqi tariqil mutakallimin li amrayni. Yaitu
yang mana disampaikannya itu dengan kebiasaan tradisi orang Arab tanpa melalui metode ahli teologis. Alasannya kenapa? Karena alasannya ada dua. Yang pertama, sabab ma qalahu fi surah Ibrahim ayat ar-rabi'ah wa ma arsalna mir rasulin illa bilisanin qaumihi liyubayyina lahum. Yaitu alasannya dalam surat Ibrahim ini ayat 4, kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Nah, maka ayat-ayat Allah ini menggunakan bahasa yang mudah dipahami, yaitu dengan bahasa kaum Nabi Muhammad, yaitu bahasa Arab. Juga sebab yang kedua apa? Yaitu innal ma'il ila tariqil mahajah huwa al-ajaz an iqamatil hajati bil jalil minal kalam. Nah, yang kedua, orang yang cenderung ke dalam metode perdebatan atau berargumentasi, ia adalah orang yang lemah untuk menegakkan argumen atau menguatkan argumen dengan perkataan yang jelas atau yang lancar. Karena orang yang mampu memahamkan orang lain dengan lebih jelas apa yang ia pahami, ia tidak mungkin terjatuh atau menggunakan bahasa yang lebih mendalam yang tidak diketahui oleh orang-orang awam, orang-orang minoritas. Jadi tidak membuat teka-teki bagi orang-orang minoritas. Maksudnya adalah orang yang bisa memahamkan sesuatu kepada orang lain adalah orang yang menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Nah, maka Allah mendatangkan sesuatu dalam menghitobi atau mengajak bicara ini dalam berargumen kepada makhluknya dalam bentuk yang paling manis, yaitu agar orang-orang awam itu paham, sehingga publik dapat memahami dengan jelas dan puas. Juga mereka dapat menerima argumentasi atau dalil yang telah Allah sebutkan. Qala Ibnu Abil Asba' za'amal jahil anna al-madhhab kalami la yujadu minhu syai'un fil Qur'ani wa huwa mashhunun bih. Ibnu Abil Asba' telah berkata bahwa Al-Jahiz, yaitu yang mana Al-Jahiz ini adalah seorang ahli sastra. Ia menduga bahwa madhab kalami atau madhab kalam ini tidak didapati sedikit pun di dalam Al-Quran. Tetapi ini hanya bisa dimuatkan kepada madhab kalami. Artinya apa? Wa ta'rifuhu ihtiyajul mutakallim ila ma yuridu itsbatuhu bihajatin tuqatta'a al-mu'anid lahu fihi ala tariqati arbab. Artinya, madhab kalami ini adalah berargumentasinya orang yang berbicara kepada apa yang ia kehendaki untuk dibuktikan dengan argumen yang mematahkan lawannya atau mengingkarinya. Karena kan di dalam ilmu debat itu ada pro dan kontra. Nah, jadi madhab kalami ini adalah sebuah metode bagaimana caranya menentang sebuah permasalahan. Dengan apa? Dengan cara metode ahli teologi terhadap cara bicaranya. Nah, wa minhu naw'un mantiqi tastantaju minhun nataij as-sahihah min muqaddimatis sadiqah fa innal islamiyyin min ahli hadzal ilm dzakaru anna awal surah al-hajj ila qawluhu wa anna Allah yub'atsu man fil qubur. Nah, dari ta'rif tadi yaitu adalah bentuk yang rasional yang mengkonklusikan atau menyimpulkan sebuah simpulan yang benar atau valid dari premis-premis yang benar. Karena orang-orang Islamis dari ahli ilmu menyebutkan bahwasanya awal surat Al-Hajj sampai ayat 7 yang berbunyi wa anallahu yub'atsu man fil qubur, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Ini ayat tersebut mengandung 5 simpulan yang disimpulkan dari 10 premis. Juga pada ayat sebelumnya yaitu ayat 6 surat Al-Hajj. Dzalika bi anna Allah huwal haq. Yang demikian itulah karena sungguh Allah dialah yang hak. Nah, min ayataini as-sabiq annahu thabata 'indana bil khabaril mutawafir annahu ta'ala akhbaru bizzalzalatis sa'ah mu'azzaman laha. Wa dzalika maqtu'un bi sihhatin li'annahu khabar akhbaru bihi min thabatin sidqihi amman tusabbitat qadratuhu. Manqulun ilaina bitawatir fahuwal haq wala yukhbarul haq amma sayakunu illal haq fallahu huwal haq. Nah, karena dari 2 ayat tersebut terbukti bagi kita sebuah kebajikan atau kebaikan yang sempurna. Bahwa apa? Bahwasanya
Allah Subhanahu wa taala telah memberitakan kepada kita tentang goncangan pada hari kiamat itu sangat dahsyat. Nah, hal tersebut pasti kebenarannya karena itu adalah berita yang diberitakan oleh orang yang sudah terbukti kejujurannya dan juga dari zat yang terbukti kuasanya, yaitu Allah. Dan hal tersebut juga dikutip kepada kita secara mutawatir. Semuanya itu adalah benar karena Allah tidak mungkin memberitakan sesuatu yang tidak benar, karena Allah adalah zat yang maha benar. Akhbaru ta'ala annahu yuhyil mauta liyushahidu tilkal ahwal allati ya'maluha Allah min ajlihim. Nah, dan Allah telah memberitakan bahwasanya Allah menghidupkan kembali orang-orang yang mati. Nah, Allah juga mengabarkan kengerian hari kiamat dengan apa yang telah Allah beritakan. Yang mana dari berita tersebut memberikan manfaat bagi kita, bahwasanya orang yang telah mati atau orang telah meninggal pasti ia akan dibangkitkan. Karena agar mereka menyaksikan kengerian atau huru-hara yang Allah berikan kepada mereka kelak di akhirat. Nah, hal ini sudah terbukti bahwasanya Allah itu maha kuasa melakukan segala sesuatu, seperti menghidupkan kembali orang mati. Juga Allah menyebutkan bahwasanya siapapun yang mengikuti syaitan dan siapapun yang menentangnya tanpa adanya pengetahuan atau ilmu, maka ia akan dicicipi oleh siksaan api neraka. Dan tidak ada yang kuasa kecuali Allah SWT, karena Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Dan juga tentang hari kiamat ini tidak ada keraguan lagi di dalamnya karena Allah memberitakannya dengan benar. Juga Allah menciptakan manusia dari tanah. Untuk itu Allah memberikan contoh dalam Al-Ardul Hamidah. Summa khalaqal insan wa adamul insan. Nah, dicontohkan dengan perumpamaan bumi yang hancur, yang mana diturunkan kepada bumi itu air hujan. Nah, dari air hujan itu tanah menjadi subur dan tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Juga dari penciptaan manusia sesuai yang Allah perintahkan. Jadi Allah itu mewujudkan manusia dengan sebuah penciptaan, kemudian meniadakannya dengan kematian, kemudian Allah memulihkannya kembali dengan kebangkitannya ini di yaumul ba'ats nanti. Wa sadaqa khabaruhu fi dzalika kulluhu bidilalatil waqi' al-musyahidi ala mutawaqqi'il ghaib hatta in qalabal khabar ayanan sidqun khabaruhu fil ityani bis-sa'ah wa la ya'ti bis-sa'ah illa ma yub'atsu man fil qubur li'annahu ibarah an maddatu taqumu fiha al-maut al-mujazat fahiya al-ayah la raiba fiha wa huwa subhanahu wa ta'ala yub'atsu man fil qubur. Nah, betapa benar semua yang Allah telah kabarkan itu. Dengan apa? Dengan indikasi atau petunjuk fakta yang terlihat terhadap hal-hal yang gaib. Sampai berita itu berbalik menjadi sebuah berita yang kasat mata, tidak nampak. Karena banyak dari kita tidak menyadari apa yang telah Allah beritakan. Nah, benarnya berita tersebut dengan akan datangnya hari kiamat itu tidak dengan waktu yang ditentukan, kecuali dengan adanya hari kebangkitan orang yang dalam kubur. Karena orang dalam kubur itu merupakan ibarat atau periode di mana orang mati kelak akan dibangkitkan untuk mendapatkan balasan atas apa yang telah ia lakukan selama hidup di dunia. Maka tidak ada keraguan dalam ayat tersebut. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang membangkitkan siapapun yang berada di dalam kubur. وقال غيره استدل سبحانه وتعالى على المعادي الجسماني بضربين. أولا قياس الإعادة على الابتداء. Yang pertama adalah analogi pengembalian dengan memulai, sebagaimana firman Allah yakni dalam surah Al-A'raf ayat 29, ma bada'akum ta'udun, sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan, demikianlah pula kamu akan kembali padanya. Atau dalam surah Al-Anbiya ayat 104, kama bada'ana awwala khalqin nu'iduh, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Juga dalam surah Qaf ayat 15, yaitu afa'ina bil khalqil awal, maka apakah kami letih dengan penciptaan yang pertama. Nah, maksud ayat-ayat tersebut
adalah qiyas al-i'adah 'ala al-ibtida, yang mana setiap manusia akan kembali kepada Allah. Tsaniyan, yang kedua, qiyasul i'adah 'ala khalqis samawati wal ard bi tariqil awal, yaitu analogi pengembalian dari penciptaan langit dan bumi dengan cara yang pertama, seperti dalam surah Yasin ayat 81. Awalisal ladzi khalaqas samawati wal ard biqadirin. Dan bukankah Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, itu berkuasa atau mampu. Juga yang ketiga, qiyasul i'adah 'ala ihya'il ard ba'da mautiha bil matar wan nabat. Dalam yang ketiga ini adalah analogi pengulangan pada kehidupan bumi setelah kematiannya dengan diturunkan hujan dan tumbuh-tumbuhan, sebagaimana firman Allah dalam surat Fussilat ayat 39, yang artinya, dan di antara tanda-tandanya ialah bahwa kau lihat bumi kering dan gersang, maka apabila kami turunkan air di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya Tuhan yang menghidupkannya pastilah dapat menghidupkan yang mati. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Rabi', qiyasul i'adah 'ala ikhrajin nar minasyajar al-akhdar. Yang keempat adalah analogi pengembalian dengan mengeluarkan api dari pohon hijau. Waqad rawal Hakim wa ghairuhu anna Abi ibn Khalaf ja'a bi'azmin fafatatathu qala ayahya Allahu hadha ba'da ma bala wa rama fa anzalallahu qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Hakim dan lainnya meriwayatkan bahwa Abi ibn Khalaf datang dengan membawa tulang, lalu dia memotong-motong dan berkata, apakah Allah menghidupkan kembali tulang ini setelah hancur dan melemparnya? Nah, maka dijawab oleh Allah dalam surat Yasin ayat 79, yang artinya, katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakan kali yang pertama. Fastadalla subhanahu wa ta'ala baradan nash'ah al-ukhra ila al-awwal wal jama'a bainahuma bi'illatil huduthi thumma zada fil hajaji biqaulihi fi surah Yasin al-ayah 80. Maka ini dijadikan argumen atau dalil oleh Allah SWT dengan mengulang penciptaan atau generasi selanjutnya ke semula dan menghimpun antara keduanya dengan pembaharuan. Kemudian Allah menambahkan bukti atau argumentasi ini dengan diturunkannya firman Allah dalam surat Yasin ayat 80, Alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari nara, yang artinya yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau. Nah, yang mana hal ini menjadi puncak dari penjelasan dalam asalibul iqna. Yang kelima, yaitu fi qoulihi ta'ala fi surah An-Nahl ayat 38 sampai 39. Wa qasamu billahi jahda imanihim la yab'atsullahu man yamutu bala wa'dan 'alaihi haqqan walakinna aktsaran nasi la ya'lamun liyubayyana lahumul ladzi yakhtalifuna fihi wa liya'lamal ladzina kafaru annahum kanu kadzibin. Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpahnya yang sungguh-sungguh. Allah tidak akan membangkitkan orang mati. Tidak demikian. Bahkan Allah pasti akan membangkitkannya sebagai suatu janji yang benar dari Allah. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Agar Allah menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu. Agar orang kafir itu mengetahui bahwasanya mereka adalah orang-orang yang berdusta. Nah, dari kedua ayat tersebut menetapkan bahwasanya perbedaan orang yang menentang kebenaran tidak mengharuskan ia memutarbalikkan kebenaran, karena sudah pasti akan muncul perbedaan di antara kita, karena perbedaan itu merupakan suatu fitrah, sudah terstruktur dalam diri kita. Tidak mungkin kita menghilangkan ikhtilaf kecuali dengan menghilangkan naluri ini atau naluri ikhtilaf ini. Maka keharusan yang nyata bahwasanya bagi kita ini akan ada kehidupan lain selain kehidupan sekarang, yaitu di akhirat kelak, yang mana di dalamnya itu menghilangkan perbedaan dan pertentangan di surga nanti. Dan hal ini adalah suatu keadaan yang dijanjikan oleh Allah kelak di akhirat. Maka Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 43, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, dan kami cabut segala macam dendam yang berada di dalam dada mereka.
hikdun faqad sara al-khalaf al-mawjud kama tara awdaha dalil ala qaunil ba'thi alladhi yankiruhu al-munkarun. Permusuhan telah menjadi perbedaan yang ada sebagaimana telah kita lihat. Nah, lebih jelasnya ini dengan adanya argumentasi atau dalil Allah menjadi hal yang paling jelas atas eksistensi atau keberadaan kebangkitan yang diingkari oleh orang-orang munkar. Nah, wa min dzalika al-istidlal ala anna sani'al alam wahidin bidilalati tamani'il masyar ilaiha. Nah, diantaranya argumentasi atau dalil bahwa sang pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa dengan dalil yang kontradiktif atau saling menolak yang diisyaratkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nahl ayat 38 sampai 39. Sebagaimana tadi telah saya sebutkan artinya. Li'annahu karena jika nih di dunia ini memiliki dua pencipta, adanya mereka ini tidak menjadikan perencanaan mereka tersistematis atau terorganisir dan juga tidak harmoni antara hukum keduanya. Akan tetapi hal tersebut akan menjadi sebuah kecacatan pada mereka atau salah satunya. Karena jika salah satunya menginginkan kehidupan makhluknya, sedangkan yang satu lagi menginginkan kematian makhluknya, maka untuk mewujudkan keinginan tersebut mereka pasti akan bertentangan atau berkontradiksi. Karena mustahilnya berkumpul dua hal yang bertentangan atau yang berbeda. Bisa jadi tidak terlaksana kehendak daripada keduanya, maka menyebabkan kepada ketidakmampuan keduanya atau kelemahan keduanya, atau juga tidak terlaksananya salah satu keinginan dari keduanya, maka itu menunjukkan ketidakmampuan dari salah satu di antaranya. Dan Tuhan tidak ada padanya ketidakmampuan. Tidak mungkin Tuhan itu tidak mampu melakukan sesuatu. Wa min asalibil iqna fil Qur'anil Karim ma yusamma bi as-sabur wa taqsim wa min amthilatihi fil Qur'an qawlihi azza wa jalla fi surah Al-An'am ayat 143 sampai 144. Nah, dari metode ini dalam Al-Qur'an apa yang dinamakan dengan as-sabar yaitu memeriksa atau menyeleksi, dan juga taksim yaitu pembagian. Contohnya itu apa? Dalam surah Al-An'am ayat 143-144 yang artinya yaitu 8 binatang yang berpasangan, sepasang domba, sepasang dari kambing. Katakanlah, apakah dua yang jantan yang diharamkan Allah, ataukah dua yang betina, ataukah yang ada dalam kandungan dua betinanya? Terangkanlah kepadaku dengan berdasar pengetahuan jika kamu memang orang-orang yang benar. Nah, maksud ayat tersebut menggunakan metode argumen. Dengan cara apa? Dengan cara memeriksa atau menyeleksi, juga membagi-baginya. Karena kan tadi disebutkan dalam ayat tersebut ada 8 binatang yang berpasangan, yang mana itu adalah sepasang dari domba, yang lainnya lagi sepasang dari kambing. Nah, ini tuh diriwayatkan bahwasanya suatu waktu pernah orang-orang Arab ini membagi-bagi domba itu dengan dalam beberapa jenis dan mengharamkan satu jenis dari domba. Maka turunlah ayat ini untuk menentang hal tadi yang orang Arab lakukan, bahwa Allah itu menghalalkan domba dan sapi. Tidak ada yang Allah haramkan dalam domba dan sapi. Yumkin yakfi minni in wajadtum as-shawab fadzalika min Allah wa in wajadtum al-khata'a fahuwa minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.